Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sahabatku Mengantuiku Setiap Malam. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah gang sempit dekat kampus di daerah Tembalang, ada kosan tua dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Dua sahabat, Aruna dan Nirina, tinggal di sini. Mereka sudah akrab sejak SMA di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sekarang mereka merantau bersama untuk kuliah, memilih jurusan sastra Indonesia di universitas yang sama. Kosan ini bukan tempat mewah, hanya deretan kamar sederhana dengan kamar mandi luar dan dapur bersama. Tapi bagi Aruna dan Nirina, tempat ini seperti rumah kedua. Suara motor lewat di gang, bau pecel lele dari warung sebelah, dan obrolan malam di balkon membuat mereka merasa nyaman. Aruna adalah gadis yang lembut, tapi hatinya mudah tersentuh. Dia orang yang setia, terutama pada Nirina, sahabatnya yang selalu ceria. Nirina dengan senyum lebar dan tawa yang renyah punya cara membuat orang di sekitarnya merasa hidup. Mereka saling melengkapi. Kalau Aruna sedang panik soal tugas kuliah, Nirina selalu punya cara untuk menenangkannya. Kalau Nirina lupa bawa dompet ke warung, Aruna selalu siap bayarin dulu. Mereka juga saling berbagi kunci cadangan kamar, tanda betapa dekatnya mereka. Hari-hari mereka di awal kuliah penuh tawa. Pagi mereka naik angkot bareng ke kampus, berdesakan dengan mahasiswa lain. Siang mereka mengerjakan tugas di perpustakaan, kadang sambil nyanyi-nyanyi kecil biar tidak ngantuk. Malam, mereka sering duduk di balkon kosan, minum teh manis hangat sambil cerita tentang apa saja, dari dosen yang galak sampai mimpi mereka di masa depan. Kita harus lulus bareng ya Run, kata Nirina suatu malam. Matanya berbinar di bawah lampu neon yang temaram. Aruna cuma mengangguk, tersenyum, tapi di dalam hatinya dia bersyukur punya sahabat seperti Nirina. Tapi di balik kehangatan itu ada sesuatu yang mengintip dari sudut gelap kosan. Aruna pernah mendengar cerita dari penghuni lama tentang penampakan di kamar mandi luar. Katanya, kadang ada bau bunga kantil yang tiba-tiba muncul, meski tidak ada pohon kantil di dekat situ. Aruna tidak terlalu percaya, tapi setiap lewat kamar mandi malam-malam, dia selalu mempercepat langkah. Nirina yang lebih santai, cuma tertawa kalau Aruna cerita soal itu. Run, kamu kebanyakan nonton horor, katanya sambil nyanyi lagu dangdut untuk mengusir takut. Sudut pandang Aruna. Aku masih ingat malam pertama kami di kosan ini. Hujan rintik-rintik. Dan aku sama Nirina duduk di balkon. Cuma ditemani teh hangat dan suara katak dari selokan. Nirina cerita soal mimpinya jadi penulis novel, dan aku cuma dengar sambil sesekali ketawa. Aku tidak pernah bilang, tapi saat itu aku merasa dia adalah keluargaku di tempat asing ini. Rasanya selama ada Nirina, aku tidak akan takut apapun. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa ada yang aneh. Saat aku masuk kamar, ada bau kantil samar di udara. Aku pikir cuma perasaan, tapi bulu kuduku berdiri. Aku coba tutup pintu cepat-cepat dan pura-pura tidak tahu. Kehidupan kampus mereka sibuk, tapi menyenangkan. Mereka pontang-panting mengurus daftar ulang, antre di fotokopian, dan kadang lupa makan gara-gara keasikan diskusi tugas. Tapi bersama, semua terasa ringan. Mereka punya teman baru di kampus, tapi ikatan Aruna dan Nirina tetap paling kuat. Mereka seperti dua sisi koin yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Setiap malam, mereka saling kirim SMS untuk memastikan sudah sampai kamar masing-masing, meski cuma berjarak beberapa pintu. Pindah ke sudut pandang Nirina. Aku suka lihat Aruna ketawa
Meski kadang dia cuma ketawa kecil biar aku tidak malu kalau bercandaku garing. Di kosan ini, aku merasa aman karena ada dia. Tapi jujur, kadang aku dengar cerita soal kosan ini dari teman-teman. Katanya, dulu ada penghuni yang tiba-tiba pergi tanpa kabar. Aku sih tidak percaya, tapi kalau malam sepi, gang di depan kosan ini rasanya terlalu gelap. Pernah sekali aku lewat kamar mandi luar, dan bau kantil itu bikin aku buru-buru masuk kamar. Aku tidak bilang ke Aruna, takut dia panik. Lagi pula kami punya mimpi besar di kota ini, dan aku tidak mau cerita-cerita begitu mengganggu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Semester 3 dimulai, dan mereka mulai sibuk dengan tugas dan UKM. Aruna ikut UKM teater, sementara Nirina lebih suka membantu panitia acara kampus. Mereka tetap dekat, tapi tanpa mereka sadari, sesuatu mulai mengintai. Bau kantil itu kadang muncul lagi, terutama saat malam hujan. Aruna pernah bilang dia merasa ada yang memperhatikan dari ujung gang, tapi Nirina cuma bilang itu cuma bayangan pohon. Namun di dalam hati Nirina, ada rasa tidak enak yang mulai muncul, meski dia tidak tahu kenapa. Persahabatan Aruna dan Nirina seperti bunga yang mekar di tengah hiruk-pikuk kehidupan mahasiswa. Tapi di kosan tua itu, ada bayangan yang mulai merayap. Bau kantil yang sesekali muncul bukan cuma bau biasa. Dan di semester 3, hidup mereka akan berubah. Seorang pria bernama Fikran akan masuk, membawa badai yang tidak mereka duga. Persahabatan yang mereka pikir tak tergoyahkan akan diuji. Dan sesuatu yang gelap akan mulai menampakkan diri dari sudut-sudut kosan yang sunyi. Persahabatan Aruna dan Nirina yang begitu erat mulai diuji di semester 3. Ketika seorang pria bernama Fikran masuk ke kehidupan mereka. Kosan tua di gang sempit dekat kampus Tembalang masih jadi tempat mereka berbagi cerita. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Bau kantil yang kadang muncul di malam hujan seperti pertanda, meski mereka belum menyadarinya. Di balik tawa dan obrolan malam, bayangan gelap mulai merayap, membawa konflik yang akan mengguncang ikatan mereka. Aruna bergabung dengan UKM teater di kampus. Di sanalah dia bertemu Fikran, senior jurusan teknik geologi. Fikran punya wajah yang biasa saja, tapi caranya bicara penuh percaya diri dan candaannya yang gampang bikin orang ketawa, membuat Aruna tertarik. Suatu sore, setelah latihan teater, Fikran mengajak Aruna ngobrol di kafe kecil di dekat kampus. Mereka duduk di sudut, ditemani kopi tubruk dan suara radio yang memutar lagu dangdut pelan. Fikran cerita tentang pengalamannya mendaki gunung, dan Aruna mendengarkan dengan mata berbinar. Ada perasaan hangat di hatinya, sesuatu yang bikin dia menunggu-nunggu pesan dari Fikran setiap malam. Sudut pandang Aruna. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiap Fikran ngomong, aku merasa dia benar-benar perhatian. Malam itu setelah pulang dari kafe, aku cuma bisa senyum-senyum sendiri di kamar. Aku kirim pesan ke dia, cuma bilang terima kasih udah ngobrol seru. Dia balas cepat, bilang aku orang yang asik. Hatiku rasanya melayang, tapi entah kenapa, saat aku matiin lampu kamar, ada perasaan aneh. Seperti ada yang ngeliatin dari jendela. Aku cek tapi cuma bayangan pohon di luar. Bau kantil samar tercium lagi, bikin aku buru-buru tarik selimut. Sementara itu, Nirina juga punya cerita sendiri. Dia sedang sibuk dengan tugas kuliah yang mengharuskan mencari buku referensi. Teman sekelasnya bilang ada senior yang punya buku itu, namanya Fikran. Nirina yang selalu santai langsung kirim SMS ke Fikran untuk pinjam buku. Awalnya cuma urusan buku, tapi Fikran cepat akrab. Mereka mulai saling kirim pesan, dari bahas tugas sampai cerita lucu sehari-hari. Nirina suka ketawa baca pesan Fikran, apalagi kalau dia kirim lelucon receh. Suatu malam, mereka malah teleponan sampai larut, ngobrol tentang film favorit dan rencana liburan semester. Nirina merasa Fikran orang yang gampang diajak nyambung. Sudut pandang Nirina. Aku suka banget ngobrol sama Fikran.
Dia punya cara bikin aku ketawa, meski kadang lelet balas SMS. Malam itu setelah teleponan, aku duduk di kasur sambil nyanyi-nyanyi kecil. Aku ngerasa senang kayak punya teman baru yang spesial. Tapi pas aku buka jendela kamar buat nyanyi lebih kencang, tiba-tiba bau kantil menyengat. Aku buru-buru tutup jendela, takut Aruna benar soal cerita penampakan di kosan ini. Aku cuma bilang ke diri sendiri, mungkin cuma bunga tetangga. Tapi jujur, aku agak takut. Aruna dan Nirina masih sering ngobrol di balkon kosan, minum teh manis atau makan gorengan dari warung sebelah. Mereka suka cerita tentang cowok yang mereka suka, tapi tidak pernah menyebut nama. Aruna bilang cowoknya humoris, suka cerita tentang gunung. Nirina bilang cowoknya asik, suka kirim lelucon di SMS. Mereka tertawa saling dukung tanpa tahu bahwa mereka sedang cerita tentang orang yang sama, yaitu Fikran. Malam itu di bawah lampu neon yang kadang kedap-kedip, mereka janjian buat terus mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Tapi di ujung gang, bayangan gelap seolah memperhatikan. Atmosfer kosan mulai terasa beda, malam semakin sepi, dan suara motor yang lewat jadi jarang. Bau kantil muncul lagi, terutama saat Aruna atau Nirina sendirian di kamar. Aruna pernah bangun tengah malam karena kebelet pipis. Dia buru-buru ke kamar mandi luar, tapi di tengah jalan dia merasa ada yang mengikuti. Langkahnya cepat, dan bau kantil makin kuat. Dia tidak berani menoleh, cuma lari balik ke kamar dan kunci pintu. Nirina juga pernah merasa aneh. Suatu malam dia dengar ketukan pelan di pintu, tapi pas dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau kantil yang tertinggal. Aruna dan Nirina tidak tahu bahwa mereka sedang jatuh hati pada orang yang sama. Fikran dengan pesonanya sudah masuk ke kehidupan mereka, membawa perasaan baru yang hangat, tapi juga bahaya yang tak terlihat. Malam itu, Nirina mengetuk pintu kamar Aruna. Wajahnya penuh senyum. "Run, aku jadian," katanya, matanya berbinar. Dia cerita kalau Fikran menyatakan cinta di taman dekat Simpang 5. Di bawah lampu taman yang temaram, Aruna cuma bisa diam, hatinya seperti ditusuk. Dia juga sedang dekat dengan Fikran, sering chatting sampai malam. "Selamat ya Nir," katanya pelan, berusaha tersenyum. Tapi di dalam, ia merasa dikhianati, meski tahu Nirina tidak sengaja. Sudut pandang Aruna. Aku berdiri di depan pintu, tangan Nirina memegang tanganku. Tapi aku cuma bisa pura-pura senang. Fikran, cowok yang aku suka, ternyata milih Nirina. Aku tahu Nirina tidak salah, dia tidak tahu aku juga dekat sama Fikran. Tapi rasanya sakit banget. Malam itu aku tutup pintu, duduk di kasur, dan buka chatku sama Fikran. Dia manis banget, selalu bilang aku spesial. Kenapa dia bohong? Sejak malam itu Aruna berubah. Dia mulai menghindari Nirina. Kalau biasanya mereka ke kampus bareng, sekarang Aruna berangkat sendiri. Bilang ada urusan. Di balkon kos Aruna cuma diam kalau Nirina ajak ngobrol. Nirina bingung, tapi Aruna cuma bilang dia sedang capek. Cemburu membuat Aruna buta. Dia marah pada Nirina, meski tahu sahabatnya tidak bermaksud jahat. Dia juga kesal pada Fikran, tapi perasaan sukanya masih ada, bikin hati Aruna campur aduk. Malam semakin larut, gang kosan terasa lebih gelap. Aruna pernah bangun karena mendengar langkah pelan di luar kamar. Dia intip dari jendela, tapi cuma bayangan pohon yang bergoyang. Bau kantil menyergap lagi, bikin bulu kuduknya berdiri. Dia coba tenang, tapi perasaan tidak enak semakin kuat. Nirina di kamar sebelah juga mulai merasa aneh. Persahabatan Aruna dan Nirina mulai retak, dihantam cemburu yang tak terucap. Fikran, tanpa mereka sadari, telah menabur benih konflik. Kosan tua itu dengan gang sempit dan bau kantil yang semakin sering muncul, seperti menyimpan rahasia kelam. Aruna semakin menjauh dari Nirina. Dia tak lagi duduk di balkon kosan untuk ngobrol, memilih mengurung diri di kamar.
Suatu sore saat membereskan meja belajar, Aruna menemukan buku catatan Nirina yang tertinggal dari tugas kelompok minggu lalu. Iseng dia membukanya. Di antara catatan kuliah ada tulisan tangan Nirina tentang Fikran. Dia tiba-tiba marah gara-gara aku telat 5 menit. Aku takut, tapi mungkin dia cuma lagi kesel, tulis Nirina. Aruna terkejut. Fikran yang selama ini manis padanya ternyata punya sisi lain. Hatinya bercampur antara curiga dan sakit hati. Aku pegang buku catatan Nirina, tanganku gemetar. Fikran yang aku kira baik ternyata bikin Nirina takut. Aku ingat SMS-nya yang manis, bilang aku spesial, apa dia cuma main-main. Aku mau tanya Nirina, tapi cemburu bikin aku diam. Malam itu aku cuma bisa duduk di kasur, dengar hujan di luar. Aruna mencoba melupakannya, tapi di pikirannya kacau. Dia ingin percaya Fikran tulus, tapi catatan Nirina membuatnya ragu. Dia juga kesal pada dirinya sendiri karena masih cemburu pada Nirina. Di kampus dia menghindari Nirina, pura-pura sibuk dengan tugas. Nirina yang merasa ada yang salah mencoba bertanya, tapi Aruna cuma bilang, "Aku cuma capek, Nir." Padahal di dalam hati Aruna ingin cerita soal Fikran, tapi egonya menahan. Suatu malam, Aruna sedang menonton drama di laptop. Headphone di telinga saat pintu kamarnya diketuk. Dia membuka pintu, dan di sana berdiri Fikran, mengendap-endap keluar dari kamar Nirina di ujung gang. Wajah Fikran pucat, buru-buru menoleh lalu pergi tanpa kata. Aruna terpaku, jantungnya berdegup kencang. Apa yang Fikran lakukan di kamar Nirina jam segini? Pikiran buruk muncul, tapi cemburu membuatnya diam. Dia cuma menutup pintu, mencoba melupakannya. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur malam itu. Aruna terbangun kedinginan. Dia mendengar ketukan di pintu. Saat membuka, Nirina berdiri di depan, basah kuyup, wajahnya kusut. "Run, boleh pinjam handuk? Kunci kamarku hilang," katanya pelan. Matanya sayu. Aruna bingung, tapi buru-buru ambil handuk dan baju ganti. "Pakai bajuku aja, Nir," katanya. Nirina cuma menggeleng, ambil handuk, lalu pergi ke kamar mandi luar. Bau kantil yang kuat menyengat di hidung Aruna, membuatnya merinding. Nirina tidak kembali malam itu. Aku pikir dia sudah dapat kunci cadangan dari ibu kos, tapi hatinya tidak tenang. Kecurigaan Aruna pada Fikran semakin kuat, tapi cemburu membuatnya bungkam. Nirina yang tiba-tiba muncul dan menghilang, meninggalkan tanda tanya. 3 hari berlalu sejak Nirina meminjam handuk malam itu. Dia tidak muncul di kampus, tidak balas pesan, dan kamarnya selalu sepi. Teman-teman kuliah mulai bertanya pada Aruna, karena semua tahu mereka akrab. "Nirina kemana, Run?" tanya seorang teman di kantin. Aruna cuma menggeleng, bingung. Dia pikir Nirina mungkin pergi dengan Fikran. Tapi hatinya tidak tenang. Rasa bersalah karena menjauhi sahabatnya mulai menggerogoti. Aku duduk di kamar lihat foto kami berdua di ponsel. Nirina tersenyum lebar di angkringan, tapi aku malah jauhin dia gara-gara cemburu. Aku coba SMS dia lagi, tapi tidak dibalas. Aku ingat malam itu dia datang dengan kondisi basah kuyup. Matanya sayu, tidak seperti Nirina biasanya. Bau kantil itu bikin aku takut, tapi aku cuma bilang ke diri sendiri, dia pasti baik-baik saja. Tapi kenapa aku merasa ada yang salah? Malam berikutnya Aruna pulang dari kampus lewat gang kosan yang gelap. Saat melewati kamar Nirina, dia mendengar suara samar. "Aruna, tolong." Itu suara Nirina, lemah dan putus asa. Aruna panik, ingat kunci cadangan yang mereka simpan dulu. Dia buru-buru ambil kunci dari lacinya, lalu lari ke kamar Nirina. Pintu terbuka, tapi lampu mati. Aruna menyalakan saklar dan kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aruna gemetar, buru-buru keluar dan kunci pintu. Dia ingat cerita penampakan di kosan ini, tapi coba menenangkan diri. Berpikir Nirina mungkin iseng. Aruna tidak bisa tidur malam itu. Suara Nirina terngiang di kepalanya, begitu nyata,
tapi kamar kosong membuatnya bingung. Pagi itu Aruna duduk di kantin kampus, pikirannya kacau. Koran lokal di meja teman sekelas menarik perhatiannya. Headline-nya membuat jantungnya berhenti. Mayat wanita ditemukan di hutan kecil di dekat lereng Ungaran, tanpa kepala. Diperkirakan sudah meninggal 5 hari. Aruna gemetar saat membaca nama korbannya, yaitu Nirina. Dia tidak percaya Nirina, sahabatnya yang ceria, tidak mungkin berakhir seperti itu. Tapi foto di koran, meski buram, menunjukkan gelang yang sering Nirina pakai. Aku pegang koran itu, tanganku lemas. Nirina yang 3 hari lalu pinjam handuk di kamarku, sekarang cuma jadi berita. Aku ingat suaranya minta tolong, matanya yang sayu. Apa itu bukan Nirina? Tapi bau kantil itu, suara di kamarnya, terlalu nyata. Aku merasa bersalah, kenapa aku jauhin dia? Aku cuma duduk di kantin, menahan tangis, takut teman-teman lihat. Malam itu pas aku mandi, aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Aku menoleh, dan Nirina ada di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Tolong aku, Aruna," katanya lirih. Bau kantil begitu kuat. Aku lari ke kamar, kunci pintu. Polisi datang ke kosan sore itu, memeriksa kamar Nirina. Aruna dipanggil ke kantor polisi karena sidik jarinya ditemukan di pintu kamar Nirina. Dia ceritakan semua, suara minta tolong, kamar kosong, bau kantil. Tapi polisi cuma catat keterangannya. Setelah berjam-jam diinterogasi, Aruna dibebaskan, tidak terbukti bersalah. Pulang ke kosan di tengah hujan, dia basah kuyup, hatinya hancur. Dia ingat tawa Nirina di angkringan, tapi kini hanya bau kantil yang tersisa. Malam itu, Aruna mandi dengan cepat, takut ke kamar mandi di luar. Saat membilas sabun, dia merasa hawa dingin di punggungnya. Dia menoleh, dan Nirina berdiri di sudut kamar mandi dengan kondisi basah, menatapnya dengan mata sayu. "Tolong aku, Aruna," bisiknya lagi. Aruna menjerit, lari ke kamar, dan kunci pintu. Bau kantil menyusul, seperti menempel di udara. Aruna tidak bisa tidur, dihantui wajah Nirina dan bau kantil. Di kantin kampus, Aruna duduk sendirian, wajahnya pucat. Dia masih teringat wajah sayu Nirina malam itu. Tiba-tiba Zidan, teman sekelas yang pendiam, duduk di depannya. "Aruna, aku harus cerita sesuatu," katanya pelan. Matanya gelisah. Zidan bilang dia bisa lihat makhluk goib, tapi selalu pura-pura tidak tahu karena takut repot. Dia mengaku sudah seminggu lihat Nirina mengikuti Aruna, berdiri di belakangnya, dengan pandangan mata yang kosong. Aku menatap Zidan, bingung. Dia bilang Nirina ngikutin aku. Aku ingat penampakan di kamar mandi, bau kantil yang bikin aku gemetar. Aku mau bilang dia bohong, tapi matanya serius. Dia cerita Nirina minta tolong lewat dia, bilang Fikran yang bunuh dia. Aku teringat buku catatan Nirina soal sifat kasar Fikran. Hatiku sakit, tapi juga takut. Malam itu aku cuma bisa duduk di kamar, dengar hujan di luar. Aku merasa Nirina masih ada, berdiri di sudut kamar. Bau kantil tiba-tiba muncul, bikin aku buru-buru nyalain lampu. Zidan cerita lebih lanjut. Nirina bilang dia ingin putus dari Fikran karena sifatnya yang kasar, seperti yang ditulis di buku catatan. Dia menemui Fikran di kontrakan dekat kampus, tapi Fikran marah besar. Dia memukuli Nirina sampai pingsan, lalu membawanya ke hutan di lereng Ungaran. Di sana, Fikran membunuhnya dan memisahkan kepalanya. Entah untuk alasan apa, Nirina meminta Aruna mencari kepalanya agar dia bisa tenang. Zidan bilang kepala Nirina ada di hutan, di bawah pohon beringin besar. Aruna gemetar mendengar cerita itu. Dia ingin tolak, tapi wajah Nirina di kamar mandi terbayang terus. Dia merasa bersalah, menyesal menjauhi sahabatnya. Zidan membuka rahasia kelam di balik kematian Nirina, dan Aruna terjebak antara takut dan rasa bersalah. Aruna melapor ke polisi sore itu, menceritakan petunjuk dari Zidan tentang kepala Nirina di hutan. Meski ragu, polisi setuju menyelidiki, dan Zidan ikut karena tahu lokasi pastinya.
Malam itu mereka berangkat ke lereng Ungaran, diiringi hujan rintik. Hutan itu gelap, hanya diterangi lampu mobil polisi dan senter warga lokal yang membantu. Aruna gemetar, tapi rasa bersalah pada Nirina mendorongnya maju. Aku berdiri di tengah hutan kedinginan. Bau tanah basah campur bau kantil bikin perutku mual. Aku ingat tawa Nirina di angkringan. Sekarang dia cuma bayangan pucat yang minta tolong. Aku takut, tapi aku harus lakuin ini buat dia. Zidan nunjuk ke pohon beringin besar, bilang kepala Nirina di sana. Aku cuma bisa ikut polisi, tanganku gemetar. Saat senter menyala, aku lihat nampan di bawah pohon, penuh bunga kantil layu. Di atasnya, kepala Nirina penuh belatung. Aku menjerit, muntah, dan menangis. Nirina, sahabatku, kenapa harus begini? Polisi menemukan motor Fikran terparkir di sebuah rumah kosong tak jauh dari situ. Sudah seminggu ditinggalkan. Di bawah pohon beringin, kepala Nirina diletakkan rapi, seperti bagian dari ritual mengerikan. Bau kantil begitu kuat, Aruna merasa Nirina ada di dekatnya. Tiba-tiba, dia melihat bayangan Nirina di antara pohon. Wajahnya sayu tapi tenang. "Terima kasih Aruna," bisiknya lirih. Bau kantil menguar, lalu hilang. Aruna menangis. Zidan memegang pundaknya, menariknya menjauh dari pemandangan mengerikan itu. Malam itu Aruna tidak bisa bicara. Gambar kepala Nirina terbayang terus, bercampur rasa bersalah karena menjauhinya dulu. Dia ingat janji mereka untuk lulus bareng, tapi kini Nirina pergi selamanya. Polisi mencatat temuan itu, tapi Aruna cuma bisa menangis dalam hati, berharap Nirina sudah tenang. Pencarian di hutan mengungkap kebenaran mengerikan tentang kematian Nirina. Subuh itu, polisi menangkap Nirina di pinggir kota, dekat Salatiga. Dia lusuh, seperti sudah seminggu bersembunyi di hutan. Zidan bilang Fikran mungkin melakukan ritual aneh, tapi polisi menyimpulkan dia psikopat. Aruna dan Zidan sempat diinterogasi karena tahu lokasi kepala Nirina, tapi tidak ada bukti mereka terlibat. Aruna pulang ke kosan, basah kuyup oleh hujan, hatinya berat. Aku duduk di kasur lihat foto Nirina di ponselku. Aku ingat tawanya, janji kami lulus bareng. Aku benci diri sendiri karena cemburu, menjauhinya saat dia butuh aku. Malam itu aku merasa ada yang berdiri di sudut kamar. Bau kantil samar muncul, dan aku lihat bayangan Nirina tersenyum kecil. "Sudah selesai, Run. Baik-baik ya," bisiknya. Aku menangis, mau peluk dia, tapi dia hilang. Hanya bau kantil yang tertinggal. Aku tahu dia sudah tenang, tapi hatiku masih sakit. Berita duka menyebar di kampus. Teman-teman menghibur Aruna, tapi dia cuma diam. Pikirannya penuh kenangan Nirina di kantin. Zidan cerita lagi. Dia bilang Nirina sempat bilang, "Aku bersyukur, aku yang jadi korban, bukan Aruna." Kata-kata itu menghantam Aruna. Dia sadar Nirina selalu melindunginya, bahkan setelah mati. Aruna menyesal, tapi juga belajar. Persahabatan mereka lebih berharga dari cemburu atau cinta yang salah. Malam itu Aruna membereskan kamar. Dia menemukan buku catatan Nirina, masih tergeletak di mejanya. Di halaman terakhir Nirina tulis, "Aruna, sahabatku, maaf kalau aku salah." Aruna menangis memeluk buku itu. Dia berjanji akan hidup lebih baik untuk Nirina. Persahabatan Aruna dan Nirina meski dihantui tragedi, mengajarkannya tentang kepercayaan dan pengampunan. Bau kantil yang samar menjadi pengingat bahwa Nirina, bahkan dalam wujud setan, tetap sahabat yang setia. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.